Yo, balik lagi sama gua di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gua akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Solana, teman-teman ya. Jadi happy weekend untuk teman-teman semuanya. Kemarin ada saya update juga untuk Bitcoin dan juga AVAX. Sebelumnya juga ada Bake juga gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum nonton bisa ditonton di video beberapa kemarin dan kemarinnya lagi ya. Jadi hari ini kita coba bahas Solana. So kita lihat dulu untuk overall marketnya masih di situ-situ aja ya, belum adanya pergerakan yang signifikan, malah cenderung sideways dan beberapa altcoin ya balik-balik koreksi lagi gitu teman-teman. Jadi ya masih lesu menjelang akhir bulan ya, besok tuh hari terakhir di bulan Juni. Dan rumornya by the way hari itu ramalan dari orang India itu tanggal 29 Juni 2024 itu adalah hari kiamat Afai ya teman-teman ya, hari ini adalah hari kiamat. Kalau misalkan teman-teman ada yang lihat-lihat di sosmed, nah coba tulis di kolom komentar ya, apakah benar hari ini hari kiamat? So, apakah di kiamat kalau benar-benar ya hari ini Bitcoin ya udah nggak sesuai yang kita harapkan, nggak bakalan sampai ke 100 ribu ya, cuman mentok di 73 ribuan something karena hari ini hari kiamat katanya ya. Jadi itu sedikit intermezzo aja lah biar nggak terlalu tegang di market yang masih membosankan dan cenderung kurang mengenakan lah, khususnya untuk yang swing trade dan lain sebagainya. Ya kita lihat juga untuk ini nanti dulu teman-teman, untuk Bitcoin dulu lah, baru nanti kita bahas untuk Solana gitu ya. Untuk untuk Bitcoin, Solana lagi Bitcoin secara daily sebenarnya dia belum kemana-mana ya. Closingnya pun masih di previous waktu dia closing dan opening pada pergerakan di 24 dan 25 Juni, which is nice ya. Dia masih sideways di sekitar ataupun di atas 60.250 dolar. Tapi kita bisa lihat nih pada pergerakan 27 dan 28 Juni ini terbentuk sebuah bearish engulfing yang perlu diwaspadai sebenarnya. Tapi melihat pada pergerakan sebelumnya, di sini juga ada bearish engulfing loh, teman-teman. Ya, kita bisa lihat di sini. Sebentar, coba saya tandain dulu ya di sini. Ya. Ini pada pergerakan 9 dan 10 Mei ini ada bearish engulfing. Tapi akhirnya dia masih mampu ketahan kemudian rebound. Ya, jadi tidak melulu bearish engulfing itu untuk lanjut turun. Tapi selama support quote ini masih mampu bertahan nih seperti ini. Ini bearish engulfing mampu menahan laju penurunannya sideways sebentar. Akhirnya beberapa hari ke depan dia rebound signifikan. Ya, jadi nggak menutup kemungkinan selama memang dia masih mampu hold di atas 60.250 dolar, masih adanya possible naik seperti ini gitu ya. Kemudian what else? Bearish engulfing ya. Bentar, mana lagi ya yang ya udah kurang lebih itulah teman-teman gambaran kalau misalkan kita melihat bearish engulfing ataupun bullish engulfing itu tidak semerta-merta akan sesuai. Misalkan bearish lanjut turun, bullish lanjut naik, nggak selalu teman-teman. Ya ada case di mana memang dia malah bertolak belakang selama memang beberapa area mampu di hold untuk dia lanjut naik lagi. Ya, jadi untuk concern saat ini dia masih sideways aja di antara range bagian bawahnya di 60 ribuan sampai 63 ribu dolar. Jadi di range ini aja nih, ya di sekitar 2.000 sampai 3.000 dolar lah range dia bermain untuk si Bitcoin, masih belum kemana-mana. Cuman kalau misalkan di area ini jebol, maka dia akan masuk kembali ke box atau kotak ajaib ini di sekitar 58 ribuan dolar. Ya kalau pergerakannya cenderung lemas dan ya kita harus bersiap untuk dia visit lagi nih ke area bawah di sekitar 58 ribuan dolar. Ya, jadi so far itu yang mungkin kita akan atau saya update. Dan sedikit reminder, kalau box ajaib ini jebol, maka dia akan visit sedalam-dalamnya, akan tes lagi nih ke 50.000 sampai 53.000 dolar. Dimana ini adalah previous area demandnya yang belum ditesting kembali. Cuman di sini juga ada area imbalance yang sempat ditesting bikin tercandle pada pergerakan 1 Mei 2024 ya. Ini di level sekitar 56 ribuan dolar teman-teman. Jadi bisa diperhatikan beberapa area tersebut untuk bear skenario kalau misalkan Bitcoin breakdown. Next, ini untuk secara time frame 1 jam. Jadi secara 1 jam kemarin itu sempat adanya rebound, cuman sayangnya dia belum mampu break high, bahkan lewatin nih dari 63 ribu dolar aja belum mampu lewatin, dia breakdown lagi. Dan sekarang posisinya ini dia sudah break low nih dari low sebelumnya nih. Tuh. Ya kalau saya tandain di sini udah break low. Kita coba teks dulu ya. Break, double, and yep ya. Di sini udah break sebenarnya teman-teman. Tapi yang menarik ya dia testing next area nih di retracement 0,6-nya. Coba saya highlight juga di sini. Nah, ini kita bisa lihat ya. Sebelumnya secara time frame 1 jam jelas di sini adanya reaksi dari buyer.
ya di sini, dan ini waktu dia up retrace kemudian lanjut naik lagi. Kemudian setelah dia harga testing lagi di sini mendapatkan reaksi. Nah, sekarang obstacle terdekat untuk si Bitcoin adalah di level area ini, teman-teman. Sebentar, sorry. Di level area ini dulu. Nah, di sini. Ini saya tandain dengan warna merah dan dia 60.980 sampai 61.100 dolar. Ini dulu aja terdekatnya. Ya, area ini sebelumnya juga menjadi SNR untuk si Bitcoin sebelumnya. Jadi kalau misalkan dia ketahan di sini, ya possible untuk dia lanjut turun lagi, teman-teman. Sebentar, coba saya pakai pad ya. Jadi kalau dia naik di sini, minimal dia kena reject, ya dia bisa potensi turun lagi, teman-teman. Tapi kalau misalkan area ini mampu di reclaim, setidaknya ada progres untuk si Bitcoin visit lagi nih ke highest terakhirnya dia. Sebelumnya lah, kayak sebelumnya ini coba saya rampingkan, dan sekitar 61.600-an dolar lah untuk si Bitcoin ya, untuk menjadi next area targetnya. Jadi sekali lagi area krusial di box merah, tinggal kita lihat apakah dia mampu break atau dia terkena rejection. Jadi balik lagi ya, kalau memang market bermain dua arah itu bisa dimanfaatkan ketika memang dia udah mampu break, retracementnya bisa dimanfaatkan, ataupun ketika dia udah visit resistannya adanya rejection dari lower time frame gitu ya, mungkin kalian bisa melakukan short. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita gunakan juga ya dari bantuan kakek Fibo dari previous high-nya di sini, time frame 1 jam highest terakhirnya ke lowest terakhirnya, dan kita bisa lihat ya adanya converge nih di Fibo atau retracement 0,5 sampai 0,6-nya nih di box merah. Jadi memang di sini ada golden ratio. Jadi kalau misalkan dijek dari situ possible untuk dead cat bounce pattern, setidaknya testing lagi ke swing low terakhir di sekitar 60.000 dolar. Ya, itu untuk si Bitcoin di lower time frame. Next kita bahas ya, di sini adanya good news tadi malam ya, untuk dari 21 shares officially file untuk spot Solana ETF. Nah ya, jadi memang ini adanya bau-bau lah ya, mungkin teman-teman juga sudah sering banget mendengar untuk pengajuan Solana ETF, kemudian ada XRP ETF dan lain sebagainya. XRP itu rumor-rumornya tuh masih di tahun depan, tapi Solana itu udah berhembus kencang untuk di tahun ini. Ya kita nggak tahu, who knows teman-teman, apakah memang benar-benar setelah Ethereum ETF itu di approve ya, which is kan rumor kuatnya itu di bulan depan, di bulan Juli. Apakah memang nanti beberapa bulan ke depan ETF untuk Solana itu benar-benar bisa di approve mungkin di bulan Oktober atau November, who knows teman-teman ya. Jadi memang ini juga menjadi salah satu concern untuk saat ini, di mana juga pergerakan Solana di tahun atau di cycle ini tuh cenderung lebih perform dibandingin si Ethereum ya. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk Solana, kalau misalkan ini benar-benar kejadian, dia akan bikin all time high baru ya. Dimana kalau misalkan kita lihat juga secara time frame weekly ya, di sini sebentar teman-teman, coba kalau kita lihat di KuCoin ya, ATH-nya itu di sekitar area 263 dolar ya pada November 2021. So kalau misalkan kita melihat di sini, dia ini lagi mencoba hold ya, mencoba masuk lagi atau bertahan di EMA21 secara weekly. Plus juga ya, kalau misalkan saya markingin di area sini, ini menjadi area krusial. Nih sebelumnya support, resistance, di flip nih menjadi support resistance juga. Nah, ya. Ini di level 128 sampai 137,3 dolar. Sekitar area itu menjadi area krusial, bisa dibilang juga tahanan kuatnya untuk si Solana. Selama dia masih mampu bertahan, ya masih adanya chance untuk lanjut naik. Kalau kita tambahkan juga sebuah trendline resistance, nah dia seperti triangle pattern, dan ini adalah trendline yang wajib di break nih ya. Wajib di break untuk si Solana. Minimal kalau misalkan area itu mampu di break, kita coba lihat ke time frame kecil seperti time frame daily-nya lah, lebih sedikit kecil lah maksudnya ya. Ya kita bisa lihat ya di sini untuk progresnya, selama memang dia belum jebol area ini, masih possible aja nih dia naik lagi sampai testing ke trendline resistance bagian atas nih. Nah, secara bertahap ke 169 sampai 170 dolar. Dan kalau saya tambahin juga dengan marking ya teman di sini, ini adalah previous high-nya dia plus juga SNR pada pergerakan sebelumnya. Tuh di box merah saya tandain. Nah, seperti ini teman-teman untuk Solana. Jadi tapi kalau misalkan teman-teman juga perhatikan, ini sering banget secara daily-nya bikin tail candle panjang-panjang nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sekitarnya hampir 10 tail candle
harian untuk Solana, jebolin area itu balik lagi ke atas, jebolin area itu balik lagi ke atas, sekedar grab likuiditas ya. Kita bisa lah di sini ya, naik di sini juga, naik di sini juga, testing berapa kali naik, di sini juga testing lagi, naik lagi teman-teman, di sini testing lagi naik, dan hopefully kali ini kalau misalkan masih mampu hold ya akan testing nih ke 169 sampai 170-an, 175 dolar lah ya, 169 sampai 175 dolar untuk si Solana ya. What if kalau memang area ini ya tidak boleh di break, kalau dia closing di bawah kemudian next candle itu nggak adanya recover, maka possible untuk visit area lebih bawahnya lagi di sini teman-teman. Di sini next area di mana dia, ntar coba saya tandain dengan warna hijau ya, ini sekitar 98,4 sampai 108,2 dolar ya. Ini menjadi concern untuk Solana saat ini ya. Hopefully memang dia masih mampu melanjutkan penguatannya bahkan break. Jadi kalau misalkan diukur dari secara pattern ya, target maksimal berapa? Sebentar ya, di sini ya. Kita ukur di sini aja waktu dia bukaan. Oke, kita ukur waktu dia ya, at least dia break lah. Ya ini menjadi targetnya 274,5 sekitar area itu, teman-teman. Target maksimal di sekitar 270-an dolar lah untuk Solana. Ya, apakah itu tercapai di bulan Juli? Ya, kita sama-sama menunggu, teman-teman ya, menunggu sampai dia ketika memang dia adanya pergerakan yang lumayan impulsif, break dari triangle ini, ya maka kita akan tahu nih target maksimalnya di sekitaran 270 sampai 280 dolar untuk Solana, di mana itu juga akan visit ke previous all time high-nya dia tuh. Ya bahkan bikin all time high baru. Jadi palingan itu untuk pembahasan si Solana yang bisa sekali diperhatikan. Karena kalau misalkan kita lihat di time frame 4 jam, ini terakhir kali dia mencoba up pun ya ketahan di area supply terdekat nih, di previous high-nya tuh. Dia ketahan di area ini, teman-teman. Ya di level area 151, 149 sampai 151 dolar lah untuk si Solana. Jadi ya ini ketika dia retrace sama seperti ini, ya bisa sekali diperhatikan. Selama dia tidak break low, ya masih possible untuk dia lanjut naik lagi. Kurang lebih seperti itu untuk Solana. Ya jadi teman-teman gimana untuk yang mungkin ada pegang Solana, ini bisa menjadi salah satu bahan bakar lah untuk Solana bisa melaju kenceng lagi ya, at least di bulan-bulan yang akan datang. Itu aja dari saya, semoga bisa terbantu, dan jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing. Sampai jumpa untuk next video. Profit.